Sobat Juventini, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang kemarin nih, kalau kalian pasti penggemar bola atau mungkin ada teman-teman yang nonton Timnas Indonesia juga, itu kan lagi rame nih membahas tentang stay out ya teman-teman, rame banget diperbincangkan nih. Nah, kalau di episode kali ini kita akan membahas perjalanan Juventus sepanjang setengah musim di bawah kepemimpinan Thiago Motta. Nah, kita akan mendalami berbagai tantangan yang dihadapi oleh tim, terus ada pencapaian apa aja sih yang telah diraih, serta memperkirakan nih apa yang mungkin akan terjadi pada di masa mendatang, baik untuk klub maupun untuk pelatih. Nah, tapi sebelumnya pastinya aku, Amel, yang akan membawa podcast pada hari ini tidak sendirian teman-teman karena aku di sini bersama dengan Mas Riki dan juga Mas Ali. Boleh Mas Riki disapa dulu teman-teman kita. Halo Amel, halo teman-teman Suara Juventini, gua Ricky dari Taman Mini. Oke, halo Mas Riki. Nah, di sini juga ada Mas Ali ya Mas. Nah, Mas Ali ini salah satu member Suara Juventini yang kali ini berkesempatan untuk menjadi narasumber di video kali ini. Silakan Mas Ali. Halo semuanya, gue Ali, tinggal di daerah Cinere. Senang bisa bergabung di podcast malam ini. Oke, terima kasih Mas Riki dan Mas Ali. Nah, di Serie A seperti yang kita ketahui bahwa dari 18 game Juventus memang belum terkalahkan nih. Namun hanya mampu menang 7 games, begitu pula di Champions League ya. Juventus hanya mampu menang 3 games dari total 6 games yang sudah dimainkan. Nah, menurut narasumber kita nih, Mas Riki dan Mas Ali, apa sih yang paling mencolok nih dari performa Juventus selama paruh pertama musim ini nih? Apakah ada momen-momen tertentu nih yang menjadi sorotan? Misalkan kalau misalnya menurut aku ya, itu kan kita seringnya Juventus nih lagi seringnya draw ya. Kita walaupun mainnya di kandang sendiri itu eh, dapatnya draw gitu ya. Harusnya kan kita bisa menang gitu. Kalau pendapat dari Mas Riki dulu deh, boleh. Silakan Mas Riki. Oke, Amel, thank you Amel. Oke, performa Juventus selama paruh pertama ya. Gua satu kata ya, Bianco Seri ya. Juventus mendapatkan 11 kali seri dari 18 game, itu rataan persentasenya sekitar 61% dari 100%. Didapatkan untuk seri ya, sisanya 7 kali menang dan belum pernah terkalahkan di Serie A. Hasil ini tentunya sebenarnya terbilang hasil yang nggak bagus ya Mel ya, untuk tim sekelas Juventus gitu. Berada di peringkat 5 sementara ini bukan hasil yang diharapkan para fans pasti gitu ya. Apalagi beberapa kali hasil seri itu didapat dari tim-tim yang memang secara kualitas itu jauh banget berada di bawah Juve gitu. Kayak lawan Empoli kemarin kita 0-0, terus lawan Cagliari 1-1, lawan Lecce 1-1, terakhir Venezia kita imbang 2-2 gitu. Venezia tuh di dasar klasmen loh terakhir tuh gitu. Jadi mencetak 30 gol, kebobolan 15 gol. Kalau kita bandingin sama Inter ya, Inter tuh mencetak 45 gol, kebobolan 15 gol. Kebobolannya mungkin sama Mel, tapi dari sisi kualitas penyerangan Inter jauh lebih baik gitu. 45 gol dia cetak berbanding 30 gol dari Juventus. Atau mungkin Napoli ya. Napoli di puncak klasemen tuh cetak 30 gol, kebobolan hanya 12 gol aja gitu. Jelas ada yang salah sama Juventus, terutama di lini depan dan di lini belakang gitu. Lini depan kesulitan cetak gol, lini belakang bermasalah semenjak ditinggal Bremer gitu. Jadi kesimpulannya paruh pertama musim ini menurut gua adalah belum full of this team gitu menurut gua. Jadi masih banyak yang mungkin masih bisa dikeluarkan sebenarnya. Cuman Mota mungkin harus mencari cara, harus menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada di paruh pertama musim ini. Gue berharap sih nanti di Januari mungkin ada pemain yang bisa masuk, bisa memberikan solusi baru lah untuk Mota gitu sih Mel. Oke, makasih Mas Riki. Amin ya. Semoga lini depan kita nih bakalan ada yang pemain baru yang bisa membuatkan gol-gol untuk Juventus gitu ya, biar kita Ya, nggak betul. draw mulu atau mungkin malah imbang terus. Oke, kalau misalnya dari Mas Ali ini, gimana pendapatnya Mas Ali? Silahkan Mas Ali. Iya, kalau menurut gue sih di paruh pertama musim ini, selain hasil-hasil yang memang kita sayangkan banyak banget seri dan juga hasil serinya itu kan em, didapat dari kondisi pertandingan di mana kita tuh udah lebih unggul lebih dulu gitu loh. Jadi
serinya itu tuh bukannya kita mengejar ketertinggalan, tapi justru kita eh, lagi nggak bisa, ya Kewenangan. Juve lagi nggak bisa mempertahankan keunggulan. Tinggal 10 menit, tinggal 5 menit lagi kebobolan. Seringnya tuh kayak gitu. Tapi yang pengen gue highlight selain itu, kita juga harus sadar kalau tim Juve ini tim tim yang masih baru banget ya. Eh, di awal musim Mota memang dibawa ke Juve untuk menghadirkan suatu brand sepak bola yang baru. Oke lah, memang sudah ada beberapa sokongan pemain di summer mercato. Tapi ya, lagi-lagi ada faktor sedikit unlucky dengan banyaknya cedera. Jadi kalau kita lihat juga roster pemain kita sekarang tipis banget. Back tengah practically cuman dua yang layak pakai gitu kan. Iya betul. Untuk back kanan, back kiri aja kita masih harus gonta-ganti. Kadang-kadang McKennie dipasang jadi back kiri. Jadi ya memang memang ketidakkonsistenan ini, kalau gue mikirnya apa ya? eh, udah kebayang sih. Oke lah, satu tim baru, dua kita memang pengen merubah gaya permainan lagi. Di tengah ide-ide baru itu ada setbacknya berupa cedera-cedera ya. Jadi memang eh, udah udah apa ya? Udah ketaker lah kalau gue bilangnya. Ya, oke lah, ini tim baru kayak begini ya. Memang 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 apa, nggak bisa terlalu berharap kita akan langsung nyetel gitu, apalagi baru setengah musim kan. Untungnya sekarang kita lagi ada winter mercato, jadi semoga sih tim bisa ya sedikit berbenah lah ya. Masih masih ada waktu sampai akhir Februari ya kalau nggak salah ya. Februari betul. Itu aja sih sebenarnya. Oke Mas Ali, terima kasih. Karena emang rotasi pemain juga ngaruh ya Mas. Apalagi kan Iya. karena cedera diganti-diganti, mungkin koneksinya atau kurang ada Ya, ikatan chemistry lah tim. ya. Oke, nah berarti menurut narasumber nih, apakah Thiago Motta nih kemungkinan akan tetap menjabat nih hingga akhir musim nanti atau malah juga ikut-ikutan out nih kayak STY nih. Nah terus nih apa nih ya kira-kira langkah eh mohon maaf, maksudnya kira-kira kalau misalnya menurut narasumber bakalan tetap nih si Thiago Motta ini apa sih pendapat yang menguatkan gitu? Boleh silakan Mas Ali. Eh, Kalau menurut gue sih Mota nggak bisa langsung dilepas gitu aja ya di akhir musim, karena gini aja kita, kalau gue ngelihatnya tuh dari eh, beberapa pelatih terakhir. Dulu kita ada kondisi yang sama, Allegri first term kita bermain dengan udah begitu-gitu aja mainnya, akhirnya kita diganti waktu itu dengan Sarri yang di yang digembar-gemborkan bakal membawa sepak bola apa eh, Juara. ya, bukan bukan pragmatis. Dia punya ide untuk lebih menyerang dan kawan-kawan. Di tengah-tengah itu aja kita masih juara, tapi banyak yang nggak puas kan waktu itu kan, karena ya wajar lah kalau memang pada saat itu juara juga di tengah-tengah COVID, dan memang pada saat itu tim kita masih OP gitu loh, masih masih overpower banget kan, masih masih ada Ronaldo di belakang juga, pemain-pemain senior masih pada megang. Tapi memang pada saat itu aja tim nggak konsisten. Terus case kedua dulu, case-nya Pirlo. Pirlo kan juga didatangkan dengan membawa membawa ide yang baru kan. Dia dia tuh kalau nggak salah tesis tesis Deddy Corvesiano kan, dia salah satu tesis tesis terbaik ya. Ya, itu betul. pun itu pun oke lah, kita nggak juara liga saat itu, tapi kita masih dapat piala kan, dapat Dua lagi. Supercoppa sama Coppa Italia Iya, dua lagi kan. iya. Di situ pun juga lagi-lagi ada nada ketidakpuasan gitu loh. Nah, berkaca dari dua dua case tersebut, ketika ketika cuma dikasih kesempatan satu musim dan langsung ditendang, ya sampai sekarang juga kita belum juara liga lagi kan. Jadi ya memang memang mau nggak mau sih, sebaiknya ya Mota dikasih kesempatan lah sampai akhir musim. Kalau personal nih, kalau menurut gue, eh, pelatih dilihat 2 musim deh. Kalau memang di musim Ya. pertama oke, diizinkan tidak konsisten, tapi kan pasti kan klub juga ngasih reinforcement kan, berupa pemain atau berupa strategi transfer yang lain. Kita lihat deh di musim berikutnya. Di musim ini pun eh, belum 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 ketok palu ini musim udah selesai kan. Kita masih bisa berbuat sesuatu di Copa. Kita juga di posisi kita di Champions League sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat, masih masih masuk di zona playoff kan. Iya, jadi ya kalau setengah musim kayak gini nih ngelihat tim baru inkonsisten, jangan panik dulu lah. Kita lihat dulu sampai akhir musim.
Oke, kasih Mas Ali. Berarti kita harus lihat dulu ya sampai akhir atau enggak minimal 2 musim lah ya buat Iya tentuin nih betul. pelatihnya kita pertahankan atau kita ganti. Nah, kalau menurut Mas Riki gimana? Ya. Mungkin ada pandangan berbeda, silahkan Mas Riki. Iya, kalau dari gue setuju ya sama Mas Ali ya. Maksudnya memang gue tetap stay stay with Mota gitu ya. Gue masih trust sama dia gitu ya. Maksud gue Mota memulai dengan saat baik sebenarnya Mel di awal musim ini gitu ya. Tapi terbentur lagi-lagi bermasalah dengan beberapa pemain inti yang cedera gitu ya. Hilangnya konsistensi dari beberapa pemain andalan. Di beberapa pertandingan penting bahkan gitu ya, bahkan pertandingan-pertandingan yang dirasa kita bisa menang mudah gitu malah karena inkonsistensinya itulah yang akhirnya kita gagal menang gitu ya Mel. Jadi sebenarnya Mota ini dari awal musim ya dia sudah berusaha untuk merubah merubah filosofinya Juve di musim lalu atau 2 musim sebelumnya bahkan bersama Allegri itu bermain dengan full of defense gitu ya, ngandelin counter attack jadi possession ball kayak sekarang gitu. Kalau gue pribadi jujur gue melihat cara Juventus bermain sekarang tuh gue seneng Mel, justru gitu gue suka melihat Juventus bermain sekarang gitu, gue udah nggak ngantuk lagi gitu walaupun memang em, itu masih sulit untuk cetak gol dengan cara bermain yang sudah seperti ini aja kita masih kadang masih sulit cetak gol gitu ya. Jadi merubah filosofi itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan seorang pelatih menurut gua gitu. Jadi hampir di setiap pertandingan bahkan Juventus tuh selalu memenangkan possession ball dan itu sesuatu hal yang suatu progres yang sangat baik menurut gua gitu ya. Jadi masalah yang datang itu mungkin beberapa di pertandingan terakhir ini kita selalu gagal apa namanya selalu gagal menembus sepertiga pertahanan lawan gitu ya, entah apa yang terjadi gitu kita hanya mengandalkan pemain-pemain berkaki cepat gitu ya, winger-winger kanan kiri yang memang mengandalkan speed dan lain-lain gitu. Kita juga selalu sulit untuk melakukan tembakan-tembakan di dalam kotak penalti itu sulit banget dilakukan gitu ya. Jadi mungkin itu PR-nya kali ya Mel ya. Mota masih harus menemukan ketajaman tim ini lagi dalam urusan mencetak gol dan yang paling penting adalah kill the game sih ya. Karena beberapa pertandingan terakhir kita masih sulit banget di saat kita udah unggul kita akhirnya malah seri lah, akhirnya malah kebales lah dan lain-lain gitu sih Mel. Oke, makasih Mas Riki. Oke. Nah, kalau misalnya berarti nih kalau untuk Mas Ali dan Mas Riki kan setujunya kalau Thiago Motta ini masih tetap stay ya with Juventus. Ya. Nah, kira-kira nih apa sih langkah-langkah yang harus diambil nih untuk meningkatkan performa tim agar tetap kompetitif selain yang tadi mungkin Mas Riki udah sebut ya, kita harus apa buat di kotak penalti nih gimana caranya biar Ya. gol gitu. Nah, boleh menurut Mas Ali? Tentunya kita harus ada evaluasi dan juga transfer pemain ya di winter mercato ini ya. Kalau kalau let's say masalahnya untuk transfer di mercato musim dingin ini kan agak-agak tricky ya. Kita nggak bisa dengan sebebas itu juga beli beli pemain. Kita harus juga membebaskan beban gaji dari beberapa pemain. Em, Beberapa hari terakhir kita udah mulai dengar-dengar kabar kalau untuk striker kita kita memang butuh backup kan sebenarnya karena milik yang cedera berkepanjangan nggak, let's say angkat tangan deh itu udah nggak bisa diharapkan lagi deh. Kita dapat berita kalau Juve ngincar Kolo Muani yang sebenarnya juga main di PSG nggak banyak ya pertandingannya. Terus untuk di lini tengah Douglas Luiz yang salah satu pembelian termahal kita musim ini nggak perform, sekalinya dikasih kesempatan main somehow nggak nyetel sama tim. Eh, Sebelum kita bisa beli pemain tengah baru, pemain-pemain kayak gini dari yang kita dengar kan memang udah mulai akan dilepas. Nah, tapi di sini juga tim harus bisa sporting directors ya terutama harus bisa lihat eh, pengaruhnya gimana ke balance tim. Jadi kalau 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 kita lihat trio kita di tengah sekarang udah mulai pakem kan, double pivot ada Thuram sama Locatelli, terus Koop Miners somehow dijadikan gelandang serang. Nah, menurut gue tuh nanti Winter Mercato nih fokusnya ini untuk mencari backupnya mereka nih. Tapi backupnya mereka yang reliable gitu loh. Kalau selama ini kan kita lihat eh, backupnya yang practically bisa dijadiin backup cuman McKennie. Itu juga dia kadang-kadang kepake di posisi lain kan. Memang squad lagi tipis kan. Nah, Douglas Luiz bermasalah sama cederanya. Fajuli juga kita nggak tahu, salah satu pemain muda terbaik Italia menurut gue. Tapi somehow nggak perform dan atau nggak banyak dikasih kesempatan kan sejauh ini kan.
paling main cuma 5-10 menit setiap pertandingan dan ada ada apa? Ada info bakal paling kencang dilepas salah satunya juga Fajoli. Ya memang memang harusnya jadinya Winter Mercato mau nggak mau harus harus tepat ya biar biar bisa mendukung ya, performance tim juga. Oke, terima kasih Mas Ali. Berarti untuk pemain-pemain baru ya, kita harus Yes. nyari yang baik, jadinya biar performa tim-tim juga makin baik. Nah, kalau dari Mas Riki ada tambahan, Mas? Oke, gue fokus mungkin ke beberapa pertandingan terakhir ya. Ini sebagai contoh valid sebenarnya gitu. Beberapa match terakhir yang dijalani Juve lawan Bologna 2-2, lawan Venezia 2-2, lawan Fiorentina 2-2 gitu. Dan hampir dari tiga pertandingan itu kita unggul duluan gitu ya. Dimana sebenarnya tim ini gue melihat kehilangan magis dalam mengunci sebuah pertandingan dan kemenangan gitu Mel. Bahkan di pertandingan-pertandingan yang seharusnya kita sudah seharusnya menang 80% kemenangan ada di tangan gitu ya, kita masih gagal menang gitu. Ini yang harus dicari solusinya gitu. Tim ini mau mencoba kill the game dengan menambah skor atau melakukan pertahanan berlapis untuk mempertahankan keunggulan gitu. Jadi gue melihat tim ini harus lebih berkomitmen dalam setiap pertandingan yang dijalani gitu. Apa yang jadi tujuan mereka setelah menjalani 70 atau 80 menit pertandingan 70 sampai 80 menit permainan berlangsung gitu ya. Jadi Mota harus cari cara terbaik lah untuk mengatasi ini gitu. Juve dengan pemain-pemainnya saat ini menurut gue masih sangat harusnya bisa meladeni lawan-lawan di Serie A gitu ya Mel. Hanya komitmennya sih menurut gua, komitmen untuk memenangkan pertandingan yang belum terlihat di tim ini gitu ya. Dan mungkin salah satu salah satu alasannya adalah mungkin memperkuat dua lini yang dianggap paling dibutuhkan saat ini kan, striker dan back. Dusan Vlahovic gue lihat cuma satu-satunya bomber tanpa pesaing di tim saat ini gitu ya, 16 game 16 kali starter dan hanya 2 kali tidak bermain sebagai starter gitu ya, dia hanya bisa cetak 7 gol. Bandingkan sama Marcus Thuram mungkin ya gue apa namanya eh versusnya sama Inter terus nih ya kan, karena kan Inter salah satu tim paling produktif ya di Serie A saat ini gitu ya. Marcus Thuram dia 17 kali main cetak 12 gol gitu. Sungguh perbandingan yang sangat jauh menurut gua gitu ya Mel. Terus di sisi kedua menurut gue Juve memang kehilangan sosok sentral nih di lini belakang semenjak ditinggal Bremer. Duet Gatti Kalulu kadang mungkin works ya di beberapa pertandingan gitu ya, tapi nggak di semua pertandingan yang dijalani gitu ya. Ada kalanya duet ini juga nggak berjalan sama baik gitu. Danilo yang dianggap sebagai pemimpin di lini belakang juga udah ya udah uzur lah ya, udah tua lah ya, udah nggak bisa jadi andalan lagi gitu. Bahkan katanya mau dilego di bursa transfer Januari ini. Jadi Juve jelas harus mencari sosok baru dia di lini belakang gitu ya, maupun untuk penyegaran dan menambah kekuatan gitu ya Mel. Itu sih kuncinya mungkin di Januari, manfaatkan bursa transfer sebaik mungkin, berbenah, dan mudah-mudahan Juventus bisa kembali setelah Januari setelah bursa transfer selesai dengan tim yang lebih solid sih. Gitu sih. Oke, baik Mas Riki, terima kasih. Berarti selain dari pemain juga kita harus tahu nih tujuannya, mau kill the game atau kita harus mempertahankan nih kalau kita Iya, udah unggul. iya karena gue melihat komitmennya hilang di beberapa pertandingan terakhir sih. Maunya apa nggak jelas gitu. Mau counter attack juga gagal terus gitu. Mau bertahan tapi masih nyerang gitu. Jadi gue ngelihat komitmennya kurang sih. Agak labil berarti ya Mas. Iya. Oke, nah kalau misalnya pemain yang tampil nih di bawah ekspektasi atau sebaliknya ini ada nggak sih Mas? Atau ada malah yang Hmm. mengejutkan nih dari pemain-pemain kita yang ada saat ini? Boleh dari Mas Ali? Kalau pemain-pemain yang tampil di bawah ekspektasi ya, ya gue harus dengan lantang menyebut kalau Vlahovic sejauh ini masih di bawah ekspektasi ya. Ya, yang kayak tadi Ricky bilang, dia satu-satunya striker di tim utama, nggak ada saingan, entah terjebak zona nyaman apa enggak, tapi jatuhnya kita bisa lihat performance dia di lapangan sendiri pada saat ini belum memenuhi ekspektasi ya. Di Serie A sendiri dia sudah mencetak 7 gol, cuma mencetak 7 gol, sorry, 4 di antaranya penalti. Dan kalau dilihat dari segi pemanfaatan peluang, XG-nya dia tuh di Serie A tuh Iya. 10 gol loh. Jadi eh, dari semua peluang yang dia udah dapatkan, itu based on statistik, at least dia diharapkan nyetak 10 gol, tapi kenyataannya cuma 7. Mind you, 4 di antaranya penalti. Jadi kayak open play goal scoring capability-nya tuh musim ini tuh jeblok banget memang. Nah,
Oke lah, kalau tadi Ricky bandingin sama Turam, gue bandingin sama Turam lagi. Turam itu XG-nya 7 gol loh, tapi dia overpower. Iya. Artinya pemanfaatan peluang dia tuh bagus banget. Bomber tuh kayak gitu harusnya. Yes, betul. Iya kan, Bomber tuh kayak gitu Iya. harusnya. Jadi ya, ya memang oke lah. Eh, Nomor satu pemain yang tampil di bawah ekspektasi, kita harus sama-sama sama-sama bilang memang Vlahovic karena dia memang aslinya tumpuan utama kita, Juve untuk cetak gol. Kalau sebaliknya yang di atas ekspektasi, gue harus bilang pemain-pemain mudanya sih. Karena memang Mota ini kan dari musim lalu di Bolonya dia terkenal memang suka mengorbitkan pemain muda. Oke lah, Yildiz dari musim lalu udah sempat mulai dimainkan sedikit-sedikit sama Allegri. Tapi ketika dia dikasih beban nomor 10 pun, sekarang dia flourish. Menurut gue sejauh sejauh ini ngeliat Yildiz main tuh enak gitu loh. Untuk pemain 19 tahun, total musim ini dia udah uh, 5 goals, 5 goals, 5 assist, udah double digit lah gol assist. Itu buat main muda bagus banget. Terus kita bisa lihat Savona juga di bek kanan. Mungkin memang nggak wah banget, tapi kalau dari segi defense menurut gue dia bagus banget loh untuk pemain muda ya. Dan Chico Conceição juga bagus banget di traditional wingers. Kita udah jarang loh ngeliat uh, wingers tahun 2024 ini tuh 2025 yang masih suka take on satu lawan satu pemain gitu. Kalau kita ngelihat pemain-pemain wingers yang kayak apa ya terjebak di skema kayak di Pep gitu kan, kayak di Manchester City, dia bawa apa bawa bola lebar terus cutback. Kalau Conceição tuh masih suka ngedribble satu lawan satu gitu, itu enak banget ngeliat pemain-pemain muda Juve yang diorbitin tuh berani. Oke lah, memang masih ada inkonsistensi, tapi granted mereka masih pemain-pemain muda sekarang. Eh, Apa ya, nanti sering berjalannya waktu, kalau pengalaman mereka, kalau game mereka makin eh, bertambah juga pasti akan makin makin matang gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Ali. Nah, kalau dari Mas Riki gimana nih? Apa ya, Iya. ada pendapat beda atau bagaimana, Mas? Iya, gue untuk pemain di bawah ekspektasi ya, karena gue merasa pemain ini didatangkan dengan ekspektasi yang sangat besar, dengan harga yang cukup mahal. Gue merasa dia, wah, sebagai Mesiasnya lini tengah Juventus lah, gue anggap ya saat dia pertama kali datang gitu ya. Douglas Luiz ya, Mel. Sejauh ini gue ngelihat dia, eh entah dia kesulitan beradaptasi atau mungkin memang tipikal stylishnya nggak cocok sama Juventus gitu. Sejauh ini Douglas cuma catat 9 kali main dengan hanya 2 kali bermain sebagai starting line up gitu. 33 menit average per pertandingan dengan 0 gol dan 0 assist. Bukan statistik yang bagus ya dari pemain yang dibeli Juventus paling mahal di musim ini gitu. Gue diharapkan bisa menjadi jenderal di lini tengah bersama Cobb Mainers. Tapi ternyata Douglas malah melempem gitu ya Mel. Jadi menurut gue Douglas Luiz adalah nama nomor satu sih yang terlintas di pikiran gue saat pemain paling di bawah ekspektasi lah gitu ya. Terus kalau untuk pemain di atas ekspektasi gue melihat udah disentil tadi sama Mas Ali. Kenan Yildiz ya. Kenan itu pemain dengan rating tertinggi sepanjang musim ini berjalan via SofaScore. Dia punya 8 poin. Kenan diproyeksikan mengisi posisi yang ditinggalkan Chiesa, tapi ternyata malah melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi gue gitu. Seketika fans bisa lupa sama Chiesa gitu kalau ngelihat dia main gitu. Ada beberapa match di mana Kenan mungkin gak nyetel gitu ya, tapi the rest is Kenan is always amazing gitu ya di every match gitu yang dijalankan Juve. Puncaknya gue ingat banget kemarin pas terakhir kita lawan Manchester City ya, waktu itu Juve menang 2-0, itu kayak Walker diobrak-abrik sama dia gitu. Jadi ini anak muda 19 tahun dan bermain sangat amazing gitu ya, menggantikan salah satu bintang yang kemarin pas bintang ini keluar dari Juve kita sempat sedih gitu ya, wah bisa nggak nih nemuin pemain kayak Chiesa lagi gitu. Tapi ternyata setelah datang Kenan semakin memproyeksikan dirinya bahwa gue masa depan Juve ini dengan pegang nomor 10 gitu sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Ali dan Mas Riki. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai masa depan Thiago Motta. Nah, teman-teman juga boleh nih, eh, apa kalau misalnya ada diskusi gitu tentang tadi ya pemain yang mungkin di bawah ekspektasi atau pemain yang malah mengejutkan gitu atau
tentang pembahasan-pembahasan tadi, teman-teman Suara Juvent ini bisa langsung aja komen ya, dan jangan lupa untuk like, serta jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang mau juga untuk menjadi narasumber seperti Mas Ali, kalian juga bisa langsung menjadi membership Suara Juvent ini ya. Selain kalian mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber, nanti kalian juga akan tergabung dalam grup WhatsApp yang pastinya kita akan membahas tentang eh, berita-berita terbaru gitu ya tentang Juventus. Oke, kalau gitu kita tutup dengan Vino alla fine, Forza Forza Juve! Juventus. Dah Forza semuanya. Juve!